Nadia Ramadhani. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah pengembangan kurikulum, aspek pengembangan kurikulum, dan yang terakhir elemen pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dan pada episode kali ini kita akan bahas mengenai standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like and subscribe ke channel YouTube ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih maksud dari standar proses dan standar penilaian? Jadi, standar proses adalah kriteria minimum yang mengatur pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup baik perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya, standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria minimal yang mengatur mekanisme prosedur dan instrumen untuk menilai hasil belajar peserta didik. Tujuannya adalah untuk memastikan penilaian dilakukan secara sistematis, transparan, dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan sesuai dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, selanjutnya ada prinsip standar proses pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Standar proses pada kurikulum 2013 terdapat 3 prinsip. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran, yaitu meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang harus mencakup tujuan, materi, metode, dan penilaian yang jelas. Kedua ada pelaksanaan pembelajaran, yaitu mengutamakan pembelajaran aktif dan interaktif melalui pendekatan saintifik, yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, penilaian pembelajaran, yaitu melibatkan penilaian formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, serta efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip standar proses kurikulum Merdeka. Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan guru untuk menentukan cara pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Kedua, pendekatan personal. Fokusnya pada pengembangan potensi individu siswa dengan memperhatikan minat, bakat, dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, integrasi dengan kehidupan nyata, yaitu menekankan pembelajaran berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Baiklah, selanjutnya ada prinsip-prinsip standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, standar penilaian kurikulum 2013. Ada 3 poin. Yang pertama, penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi dasar atau KD, yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, menggunakan pendekatan saintifik dengan evaluasi berbasis ujian tertulis, tes standar, praktek, proyek, dan portofolio. Dan yang terakhir, fokus pada pencapaian kompetensi akademik melalui struktur yang terstandarisasi dan terpusat. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum Merdeka. Pertama, penilaian berbasis capaian pembelajaran yang disusun per fase, mengakomodasi variasi berbentuk evaluasi seperti asesmen formatif dan autentik. Kedua, menekankan fleksibilitas dalam metode penilaian untuk mendukung pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, fokus pada proses belajar holistik, dengan pendekatan yang relevan terhadap kehidupan nyata. Jadi, pada intinya, manfaat dari standar proses adalah untuk membantu mengendalikan kualitas pembelajaran dan meningkatkan efektivitasnya. Standar proses dapat memberikan pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran sehingga pendidikan dapat berjalan terarah dan efisien. Begitupun dengan standar penilaian. Standar penilaian dapat membantu untuk memastikan penilaian hasil belajar siswa yang transparan, objektif, dan sistematis. Standar penilaian juga membantu untuk mengukur kemajuan siswa dan memberikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pengajaran. Jadi, kesimpulannya, kedua kurikulum ini memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa.
Standar proses dalam kurikulum 2013 pun lebih terstruktur. Sementara kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Penilaian di kurikulum Merdeka juga lebih menyeluruh dibandingkan dengan pendekatan di kurikulum 2013. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol like and subscribe ke channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.